warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, muatan IPA. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai beberapa contoh gangguan kesehatan pada organ jantung dan pembuluh darah. Masih ingatkah kalian mengenai gangguan kesehatan pada organ jantung dan pembuluh darah? Agar kalian lebih paham mengenai materi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, hari ini kita ulas kembali materi yang minggu lalu sudah kita pelajari dan kita lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Yang pertama, kita bahas mengenai gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat kapur. Untuk gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Kedua, kita belajar mengenai gangguan kesehatan pada pembuluh darah, yaitu hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Penyakit hipertensi disebabkan karena tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80. Untuk faktor penyebab hipertensi, 1. Gaya hidup tidak sehat, 2. Lanjut usia, 3. Jarang berolahraga, dan 4. Stres. Untuk gejala penyakit hipertensi, 1. Sering merasa pusing, 2. Jantung berdebar-debar, 3. Sesak nafas jika terlalu lelah, 4. Pundak dan leher terasa kaku, 5. Mudah lelah, dan yang keenam, mudah marah. Hipertensi dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Penyakit yang sering ditimbulkan antara lain jantung dan ginjal. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi garam. Selanjutnya kita belajar mengenai hipotensi. Hipotensi terjadi akibat tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60. Hipotensi terjadi karena menderita penyakit misalnya diare, gangguan pada jantung, infeksi dehidrasi, sedang hamil, kehilangan banyak darah, dan kekurangan nutrisi. Untuk gejala hipotensi yaitu tiba-tiba pusing atau terjatuh dan pingsan. Yang paling umum adalah pusing ketika merubah posisi tidur ke posisi duduk. Untuk gangguan kesehatan pada pembuluh darah, yang ketiga ada varises, yaitu pelebaran pembuluh balik terutama terjadi di kaki. Untuk faktor penyebab varises, yang pertama faktor keturunan, kedua terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Untuk gejalanya, muncul benjolan pada kulit berwarna keunguan, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Sekarang kita belajar mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan, yang pertama ada hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala hemofilia adalah darah sukar membeku saat terluka. Hemofilia adalah penyakit darah sukar membeku, jadi apabila penderita mengalami luka yang ringan dapat mengakibatkan pendarahan serius. Hemofilia hanya diderita oleh laki-laki. Apabila hemofilia diderita oleh wanita, yang menderita akan mati sejak dalam kandungan. Pencegahan hemofilia dapat dilakukan dengan berhati-hati agar tidak terluka. Kita lanjutkan untuk gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan, yaitu ada talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Nah, sekarang kita bahas mengenai gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor non-keturunan. Yang pertama ada anemia.
Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Untuk gejala anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Untuk pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Selanjutnya ada leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Selanjutnya ada demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang komponen darah yaitu trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. 1. Gaya hidup. 2. Jenis makanan yang dimakan. Dan yang ketiga, faktor keturunan. Mari kita bahas satu persatu. Gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas, yaitu tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Kemudian yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka anaknya 50% memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Jangan lupa kalian kerjakan juga tugas kalian yang ada di video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.